Sampai malam hari ini ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang tetap menolong, Amin. menyertai, Yes. menopang, Amin. membela, bahkan berperang untuk hidup saya dan saudara. Luar biasa. Ya, kita tidak dibiarkan sendiri, bahkan kita dipelihara. Saya terus mengingat Yesus berkata kepada Yohanes, ada kaki Dian yang ada di tengah-tengah jemaat. Wah, saudara, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Allahmu tidak pernah membiarkan engkau dan tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau. Amin. Satu pernyataan Yesus di dalam Injil Yohanes yang sangat memiliki kekuatan itu adalah janganlah gelisah. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Kenapa demikian, saudara? Kenapa Yesus sampai memberikan satu pernyataan demikian? Karena keadaan dunia ini sedang dan terus lenyap dengan segala keinginannya, menuju kepada satu hari namanya hari penghakiman, menuju kepada satu akhir yang namanya akhir penghakiman itu. Tetapi di dalam keadaan yang penuh dengan ketidakpastian itu, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, jangan gelisah hatimu. Do not let your heart in trouble. Jangan membiarkan hatimu ada di dalam masalah. Percayalah kepada Allah yang mengutus aku, ya, dan percaya jugalah kepadaku, ya. Karena apa, saudara? Karena apa? Di sini bukan rumahmu, ya. Di ayat 2 dikatakan, sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya. Saudara, biasanya manusia terganggu ketika dia tidak merasa nyaman, ya. Biasanya manusia menjadi gelisah ketika ketidakpastian itu menyelimuti atau ada di sekeliling mereka. Dan dunia ini hanya punya satu kepastian, yaitu ketidakpastian. Dunia ini ada di dalam satu keadaan di mana terus berubah, ya, sedang lenyap. Saudara, Wahyu 21 ayat 1 katakan, dan langit yang pertama dan bumi yang pertama tidak ada lagi. Wahyu 20 ayat 11 dikatakan, dan dari depan tahta putih itu bumi lenyap. Ya, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, ya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita orang-orang yang percaya, kepada murid-murid, kepada saya dan saudara, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jangan gelisah hatimu. Itu adalah pernyataan yang solid, yang kuat. Itu pernyataan yang penuh kuasa yang menaklukkan situasi, kondisi kegelapan, kesunyian apapun dalam hidup saya dan saudara. We are going back. Kita sedang berjalan pulang. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Amen. We are going back. Kita sedang berjalan pulang. Kalau perlu pakai Boeing 777, saudara, ya. We are going back. Kita sedang berjalan pulang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang hanya itu senjata pamungkas, ya. Mungkin saudara dan saya memiliki beberapa fasilitas yang membuat saudara seketika sementara nyaman di dalamnya. Tetapi kalau saudara mau jujur, kegelisahan itu selalu mengintai.
Ya, karena ada ketidakpastian di sana sini. Ya, hanya satu tempat yang aman, hanya satu pelabuhan ya akhir yang membuat kita dapat kuat, yaitu pengharapan bahwa di rumah Bapakku banyaklah tempat. Ya, di rumah Bapa banyak tempat. Dan di sanalah kehidupan yang sesungguhnya akan dimulai. Saudara, this is not your home. Ya, ya, saudara yang ada di tempat dimanapun saudara ada, lihat sekelilingmu dan katakan, this is not my home. This is not my home. I'm going back. Ya, ini bukan rumahku, aku sedang pulang. Saya sedang transit di sini. Saya sedang transit di sini. Ya, kita sedang pulang. Ya, katakan kalau ada saudara-saudara atau keluarga yang ada di samping kiri kanan, bilang, di sini bukan rumah kita. Kita sedang pulang ke rumah Bapa. Ya, jangan khawatir. Ya, jangan bimbang. Ya, jangan pernah ragu. Ya, letakkan seluruh pengharapanmu kepada Tuhan. Apapun alasan, apapun kata-kata harapan atau kata-kata motivasi yang saudara pakai, dia pasti runtuh. Dia pasti tidak sanggup menahan semua keadaan-keadaan yang tidak pasti di tengah dunia ini. Ya, kita baru melewati ya sedikit di ujung pandemi atau endemi ya. Tetapi saudara tahu, belum berakhir. Sesuatu yang menakutkan umat manusia kembali muncul di permukaan. Ya, tetapi ketahuilah, untukmu dan untukku, Allah tidak pernah menciptakan satu keadaan yang membuat engkau takut. Amin. Ya, karena Allah yang menciptakanmu, yang memilih engkau dan saya, adalah Allah yang kasih, dan kasihnya itu ada di tengah-tengah saya dan saudara. Ya, barang siapa sempurna dalam kasih, maka ketakutannya itu menjadi lenyap. Amin. Dari hari ke hari, biarkan kasih Bapa itu semakin menguasai, bahkan saya mau katakan mendominasi kehidupan saya, saudara. Aku dikasih. Aku orang yang dikasih. Aku orang yang mendapat belas kasihan kemurahan Tuhan. Kemana aku melangkah, ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di sekeliling kehidupanku, sehingga malapetaka mara bahaya disingkirkan dari dalam kehidupanku. Amin. Amin. Malam hari ini engkau yang lemah, malam hari ini terima berkat 777 kesempurnaan itu. Engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Ya, sebutkan, ya, perkatakan firman ini penuh kuasa, bukan hanya perkataan. Ya, engkau sembuh dalam nama Yesus. Kalau ada penyakit yang dibawa, sudah apapun alasannya, malam hari ini aku berkata, setiap kelemahan, setiap sakit penyakit dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Ya, sel-selmu yang menjadi lemah digantikan sel-sel yang baru dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ita, kau sembuh malam hari ini. Amin. 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 Ya, kau betul. Ya, kau Ita, kau sembuh malam hari ini. Tuhan melihat, Tuhan mengasihi engkau. Ya, haleluya. Malam hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam lanjutan. Ya, kita sedang pulang. Ya, kita bisa pakai kata-kata itu di tagline. Ya, ya, saudara yang punya WhatsApp story bilang, I'm going home. Pasti teman-teman saudara akan nanya, berarti yang sekarang kau bukan tinggal di rumah kau? Gitu ya, kamu tidak tinggal di rumah kamu sekarang? Gitu. Iya, saya bilang iya. Kamu baru tahu ya? Jadi rumah yang sebenarnya di mana? Nah, baru ya kasih lagu itu, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Ya, aku pulang ke rumah Bapa. Oh, berarti Bapak yang kau sekarang tinggal sama-sama bukan Bapak kau. Waduh, itu pertanyaannya pasti banyak ya. Lanjut gitu ya. Bilang, iya, Bapak saya yang sungguhnya adalah Bapaknya Bapak saya. Gitu. Bapak yang kekasih, ya. Bapak yang kekal, Raja damai, apalagi? Penasehat yang ajaib.
Allah yang perkasa, Raja. Allah yang perkasa. Iya, Rata kasih. Bapa yang kekal. Luar biasa ya. Dia punya gelar yang luar biasa ya. We are going home. Saudara yang dikasihi Tuhan, tinggalkan semua kekhawatiran dan semua intimidasi dunia dalam hidupmu ya. Kalau belum punya apa yang saudara pikir-pikir mau punya, bilang di surga saja ya. Di surga saja nanti ya. Ya, tidak perlu terlalu menginginkan sesuatu. Kalau saudara sedang mempersiapkan diri, ya, saudara sedang mempersiapkan diri dalam rangka pulang ke surga, dan saudara dipercayakan Tuhan sesuatu untuk menjadi kesaksian akan kekuatan kekuasaannya, itu adalah agenda Tuhan. Ya, jangan ingini. Tuhan tahu persis apa yang saudara dan saya perlukan. Amin. 2 burung pipit seduit, ya, mata uang terkecil, artinya sangat murah. Tapi firman Tuhan berkata, dia dipelihara Bapamu di surga. Tidak menanam, tidak menabur, tetapi tidak menyimpan dalam lumbung, nggak punya deposito, tapi dipelihara oleh Bapa di surga. Amin, saudara. Amin. Yes, amin. That is the good news. Itulah kabar baik hari ini, dan tidak akan pernah berhenti saya berkata-kata, karena Bapa akan terus mendorong kita, mendorong saya untuk berkata kepada saudara, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang-orang yang percaya kepada Dia, ya, akan hidup sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Di mana itu? Nah, malam hari ini warga net, warga surga maksud saya, saudara ya. Saudara jangan jadi warga net ya, atau netizen ya, tapi warga kerajaan surga. Nah, saudara, kita sudah belajar banyak ya. Kita sudah belajar banyak, dan malam hari ini kita akan lanjut, karena kita katakan kita mau pulang. Ya, kalau kita mau pulang berarti apa, saudara? Berarti kita harus mempersiapkan diri. Kita harus tahu kemana kita pulang. Amin. Nah, diagram ini, ya, kami memberinya nama jalan keselamatan. Akhir dari seluruh, ya, perjalanan ini adalah rumah Bapa. Amin. Akhir dari semuanya adalah rumah Bapa, ya. Nah, saudara, saya meminta teman-teman bisa cerita sedikit ya mengenai diagram ini ya. Kalau ada 1, 2, 3 orang gitu ya, untuk bisa cerita mengenai diagram ini. Nah, saya mau mulai dengan Dorcas. Silakan Dorcas. Saudara, teman-teman yang lain silakan bisa catat, bisa perhatikan ya. Mengenai diagram ini akan menjadi sesuatu yang menggairahkan hidupmu dan hidupku ya, bahwa kau diciptakan itu luar biasa di hadapan Tuhan. Engkau diciptakan itu punya harga, yakar, punya nilai tinggi ya, yaitu satu kemuliaan yang satu hari nanti kita dan seluruh warga surga ya akan menikmati di dalam kekekalan. Amin. Amin. Silakan Dorcas. Baik, shalom. Shalom semuanya. Terima kasih buat waktunya. Selamat itu bebas dari belenggu. Selamat itu artinya kita ke rumah Bapa melalui Amin. Yesus. Amin. Saudara, selamat itu artinya kita ke rumah Bapa. Kita lepas dari belenggu, kita ke rumah Bapa. Silakan Dorcas. Nah, perjalanannya bagaimana? Nah, kan tadi di Yohanes 14 menyatakan bahwa akulah jalan. Jadi perjalanan itu mulai dari terbebas dari belenggu dosa atau pendamaian dengan Allah, atau melalui korban penebusan. Kemudian secara pribadi kita akan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Dan pada saat kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati itu, kita akan pindah ke dalam kerjaan Kristus. Seperti anak panah ini. Seperti dalam Kolose pasal 1 ayat 3, ketika kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, maka ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya, yaitu kerajaan Kristus. Sehingga kita akan mengenakan Kristus menjadi ciptaan baru, seperti dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Disinilah kita akan bisa melihat bahwa itulah bangsa yang terpilih itu, yaitu orang yang keluar dalam gelap, masuk dalam terangnya yang ajaib, seperti dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi diagram ini menjelaskan perjalanan keselamatan seperti dalam Yohanes 14 ayat 16 yang mengatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi jalan keselamatan itu harus sampai ke rumah Bapa, karena di rumah Bapa itu adalah tempat bagi kita, dan di sana banyak tempat tinggal, seperti dalam Yohanes 14 ayat 2. Menyatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini adalah suatu proses perjalanan yang pastinya memulai dari satu titik. Amin. Saudara perhatiin ya, ini adalah satu proses perjalanan yang dimulai dari satu titik. Wow, silakan Dorcas. Setiap orang yang sampai ke rumah Bapa adalah umat pilihan, di mana umat pilihan itu adalah umat atau keluarga atau suatu bangsa yang Tuhan pilih untuk memiliki keberadaan yang dapat berinteraksi dengan Allah dalam keberadaannya sebagai Allah yang penuh kasih dan kekudusan, sehingga keberadaan umat pilihan ini harus kudus, tak bercacat dan tak bercela, seperti dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5, harus menjadi serupa dengan gambaran Kristus, seperti dalam Roma 8 ayat 29-30, dan kita harus menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan bangsa yang kudus. Nah, untuk mengalami semuanya itu harus ada korban pendamaian dengan Allah atau korban penebusan. Tetapi kemudian manusia di dalam kehendak bebasnya itu melanggar perintah Allah, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa dan terbelenggu oleh kegelapan, seperti dalam kerajaan maut Roma 5 ayat 12. Jadi Kristus itu datang untuk mendamaikan kita dengan Allah. Pendamaian itu atas seluruh dunia, bukan umat pilihan saja, bukan kita umat Kristen saja, tapi pendamaian itu seluruh dunia. Sehingga Yohanes 1 ayat 29 mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosanya. Allah tidak pilih kasih, Allah mau semua orang diselamatkan, hanya yang menjadi soal adalah kita manusia dalam keberadaannya itu sebagai ciptaan Allah yang memiliki free will atau kehendak bebas itu, kita memilih jalan untuk melanggar perintah Allah, sehingga tetapi Yohanes 3 ayat 16 menyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi memang Yesus datang untuk menebus kita manusia, menebus dunia, tetapi hanya orang percaya saja yang menerima hidup kekal, bukan semua orang. Jadi Kristus datang itu untuk melepaskan belenggu dosa dari kerajaan maut, tapi untuk orang percaya. Jadi kemudian
karena Kristus sudah datang, maka setiap orang itu harus merespon. Nah, bagaimana caranya kita merespon? Karena tidak semua orang yang bisa merespon, hanya orang-orang yang ditarik oleh Bapa, seperti dalam Yohanes 6 ayat 44. Yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dengan demikian, apakah orang-orang yang ditarik itu langsung datang ke rumah Bapa? Rupanya tidak. Hanya orang yang mengaku, kembali lagi ke Tyre, bahwa hanya orang yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, maka orang itu akan diselamatkan, seperti dalam Roma 10 ayat 9-10. Jadi umat pilihan ini, umat pilihan itu akan masuk ke dalam kerajaan Kristus, yaitu mereka yang memiliki kuasa untuk menjadi anak. Nah, ini baru kuasa untuk menjadi anak, yaitu sebagai notos, belum mengalami huiothesia. Jadi nanti kalau sudah mengalami huiothesia, yaitu masuk dalam kerjaan Kristus ini, dia akan menjadi huios. Tetapi dia harus jadi nepios dulu. Nanti kalau sudah akhir balik, baru dia menjadi teknon. Jadi kalau Yohanes 1 ayat 12 menyatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, itu artinya menjadi anak Allah itu menjadi teknon. Jadi kita harus berjuang melalui proses ini, yaitu diagramnya dibenarkan. Kita harus dibenarkan, harus kudus, harus mulia, baru kita bisa menjadi teknon-teknon yang Allah. Sekian dari saya, terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih ya, Dorcas. Bagaimana Pak Tadus? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, ada Pak Lepri, ada yang mau ditanyakan ke Dorcas? Ya, lengkap ya. Dorcas bagus ya. Ya, oke. Teman-teman bisa dengarkan ulang nanti di di dalam rekamannya ya. Di dalam rekaman. Jadi, saudara, diagram ini buat kita menjadi jelas akan akhir dari semua ini, ya. Akhir dari semua ini, semua, tidak ada yang di luar itu, ya. Diagram ini memberikan kita satu pengertian, satu penerawangan, ya, sesuatu yang jauh di depan untuk mengerti satu hal, bahwa ini akhir dari segala sesuatunya, ya. Semua ini akan berakhir di dalam mana? Di dalam rumah Bapa, ya. Akan berakhir di sana, ya. Dan di sanalah tempat di mana saudara dan saya kembali menikmati yang namanya persahabatan dengan Allah tanpa batas di dalam kegagalan, ya. Di sini saudara tidak akan punya lagi kekhawatiran, nggak punya lagi yang namanya kebimbangan, ya. Sakit penyakit. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kedukaan, tidak ada perkabungan, ya. Yang ada adalah percaya kepada Allah. Seluruh kualitas, ya, kualitas kejiwaan, yaitu karakter saya dan saudara akan menjadi daya guna dan daya cipta di dalam kehendaknya Allah, ya. Tetapi tidak akan menghabiskan waktu-waktunya, ya,
atau wasting waktu-waktunya, menghabiskan waktu-waktunya dengan hal-hal yang tidak produktif, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini setelah saudara mengerti bahwa untuk sampai ke rumah Bapa itu saudara dan saya sudah sejak dunia belum dijadikan, saudara sudah dipilih untuk diproyeksikan ke sana. Tetapi di dalam perjalanannya ada dinamika di mana elemen keberadaan penciptaan Allah itu di dalam manusia juga mengambil satu pilihan yang tidak terkendali, saudara, ya, yaitu kebebasan atau free will-nya itu memilih satu jalan itu melanggar, sehingga timbullah satu keadaan-keadaan yang juga membawa satu konsekuensi kepada kehidupan manusia itu, ya. Nah, saudara, tetapi Allah tidak pernah gagal. Sekalipun saudara dan saya jatuh berkali-kali, tapi Allah tidak pernah gagal mengenai rencananya untuk hidup saya dan hidup saudara. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Terus, Dia tak pernah lalai. Dia firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesus Raja. Amin. Amin, ya. Saudara, Dia tidak pernah gagal, ya. Dia akan memenuhi, Dia akan menyelesaikan pekerjaannya di dalam hidup saya dan saudara, ya. Amin. Nah, saudara, kalau perhatikan ada color code di sini, ya. Ada sesuatu yang sudah diwarnai yang sebenarnya menggiring kita untuk memiliki pengertian awal, gitu, ya, bahwa memang untuk sampai ke rumah Bapa di Yerusalem baru itu sejak awal sudah direncanakan oleh Tuhan, ya. Tetapi di dalam dimensi keberadaan akan ciptaan, manusia memiliki pelanggaran sehingga timbullah, ya, keadaan yang tidak ideal itu. Tetapi Allah juga tidak pernah gagal dengan semua itu, ya. Kita menerima satu exousia. Satu exousia. Saudara, exousia itu muncul di sini, saudara, ya. Muncul di sini bahwa kita memiliki satu privilege, satu kesempatan. Dan yang menarik di situ kalau saudara perhatikan, saya tampilkan, ya. Yang menarik di situ adalah ada istilah yang kemudian menjadi rambu penunjuk. Ya, ada istilah yang menjadi rambu penunjuk jalan yang sungguh-sungguh menarik, ya. Yaitu, saudara kalau perhatikan ini, ya, dikatakan dalam Yohanes 1 dan 1:12, dan kemudian yang kita sudah berkali-kali membahasnya, yaitu Efesus 1 ayat 5. Ini dua ayat ini berkaitan yang sangat menarik, ya. Punya kata kunci yang sama, ya. Exousia menjadi anak, dan dan Allah menentukan kita di dalam Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Ya, saudara bisa perhatikan di sini. Untuk sampai ke rumah Bapa, saudara harus apa? Harus menjadi anak-anak Allah. Ya, saudara, ini menarik, ya. Untuk sampai ke rumah Bapa, untuk dapat masuk ke rumah Bapa, saudara harus punya status sebagai anak. Oke? Mudah itu, ya. Kalau itu mudah, ya, dicerna, ya. Kalau yang bukan anak, itu namanya hamba, ya.
dia akan ada di luar rumah, ya. Oke, saudara, itu saudara pasti mudah mencerna itu, ya. Namanya Bapa harus anak, ya. Jadi untuk sampai ke rumah Bapa, saudara harus menjadi anak. Dan itu, saudara, bukan ilustrasi manusia belaka, tapi saudara bisa bayangkan di Efesus 1 ayat 5 bahkan sudah disebutkan itu. Di dalam kasih, Ia Allah, yaitu Bapa, ya. Di dalam kasih Bapa telah menentukan saudara dan saya dari semula, yaitu sejak sebelum dunia dijadikan, di dalam Yesus Kristus, ya, untuk menjadi anak-anaknya. Di sini kata aslinya itu, saudara, ya, huothesia. Ya, menarik pakai kata huothesia. Artinya apa? Memang dipilih sejak sebelum dunia dijadikan untuk mengalami huothesia, saudara, ya. Karena apa? Ini artinya apa? Belum jadi teknon, saudara. Itu artinya saudara harus mengalami satu perjuangan. Karena ada elemen di dalam saya dan saudara yang harus merespon kepada panggilan itu, ya. Saudara, di dalam kerelaan kehendaknya, di dalam kedaulatannya, saudara bisa ganti kata ini, ya. Di dalam kedaulatannya, yaitu Allah yang sebagai kasih itu sudah menentukan saudara dan saya untuk mengalami huothesia. Sehingga Yohanes 1 ayat 12 katakan, semua orang yang menerimanya itu diberikan kuasa. Ya, nah saudara, ya, diberikan kuasa, ya, diberikan kuasa untuk menjadi teknon. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, hal ini sangat penting, ya, untuk kita sama-sama mengerti bahwa perjalanan untuk sampai ke rumah Bapa adalah menjadi anak-anak Allah. Amin. Nah, malam hari ini, saudara, kita akan masuk sedikit lebih dalam ke situ, ya. Kita punya waktu sekitar 50 menit ke depan, ya. Mari kita melihat, saudara, satu keadaan yang keadaan-keadaan yang penting yang kita harus mengerti, ya. Jadi, saudara, ketika kita menjadi umat pilihan, ya. Ketika Allah menciptakan umat pilihan, maka ini adalah ya. Mengenai Efesus 1 ayat 5, mungkin ditampilkan ayatnya dulu, ya. Oke, 1 ayat 5. 1 ayat 5. Nah, itu mungkin perlu dijelaskan karena kan oleh Yesus Kristus, ya kan. Jadi mungkin ada kata oleh kita, dari Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Nah, iya, kalau ada pertanyaan bagaimana mereka yang belum mengenal Yesus, bahkan belum ada di zaman itu, mungkin perlu disampaikan, Pak, ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita lihat, ya, bahwa di dalam kasih, ya, Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, ya. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus saudara dan saya dapat mengalami yang namanya huothesia, atau menjadi anak-anak yang dapat mengalami satu proses untuk menjadi ahli waris, ya. Jadi apa sih menjadi huothesia itu, Pak? Itu adalah satu proses untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dari apa? Kerajaan Allah. Janji Allah, ya. Itu disebutkan di, saudara tahu itu, ya. Ya. Saya cari ayatnya, ya. Sudah. Oke, ini, ya. Untuk menerima janji. Jadi ahli waris untuk menerima janji-janji Allah. Roma 8 ayat 17 katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris.
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, ya. Apa sih janji itu? Saudara tahu nggak janji apa itu? Yang ini loh saudara nih, dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, ya. Ini kata-kata ini sangat penting ya saudara ya. Jadi janji-janji itu yang jadi ahli waris itu adalah ini nih, ya. Dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya. Nah, yang menarik di sini itu adalah saudara bisa bayangkan di Roma 8 ayat 23 dikatakan, dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Jadi kita yang menerima karunia sulung roh ini, kita ini sekarang mampu berkata-kata begini, itu karena kita mempunyai karunia. Jadi karunia, ada karunia, ya. Karunia sulung roh artinya untuk menjadi saudara di antara banyak saudara. Menjadi saudara dari putra tunggal yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, saudara, kalau kita kembali ke diagram ini, ya. Setiap orang yang menjadi umat pilihan ini, ya, itu adalah yang sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan sejak semula oleh Yesus Kristus, ya. Artinya di dalam Yesus Kristus saja tempat, ya, atau jalan, ya, atau pintu untuk sampai kepada rumah Bapa, untuk menjadi anak-anaknya. Hanya di dalam Yesus ada jalan, hanya ada di dalam Yesus, ya, yang menjadi pintu untuk sampai ke sana. Jadi kita harus berjuang untuk masuk ke pintu yang sesak itu katanya, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang hidup di zaman anugerah, yaitu orang-orang yang mendengarkan Injil, ya, yang mendengarkan Injil. Mereka adalah orang-orang yang kemudian akan menerima satu kondisi, ya, satu kondisi untuk dapat apa? Untuk dapat memutuskan atau merespon kepada kasih karunia atau anugerah Allah itu. Jadi contoh nih saudara, ya, ada orang-orang yang secara khusus sudah lahir di dalam keluarga di mana ada Alkitab, di mana ada nyanyian-nyanyian pengagungan kepada Bapa, kepada Yahweh Elohim, kepada Yeshua HaMashiach, kepada Yesus Kristus. Ada kondisi-kondisi di mana orang-orang setiap hari Minggu bisa dapat datang ke gereja, gitu ya, atau hadir di dalam satu persekutuan. Ada kondisi. Jadi Bapa yang memberikan kondisi-kondisi itu, Bapa yang akan menarik saudara dan saya datang kepada Yesus. Tapi saudara dan saya harus merespon. Di zaman anugerah hal itu terjadi, ya kan? Atau ada orang-orang yang mungkin tidak memiliki kondisi seperti itu, tapi apa? Tapi mereka bisa, mereka dapat dijangkau oleh Bapa dengan banyak cara. Ya, saudara pasti dengar orang-orang yang mimpi, dapat penglihatan, ya. Apapun caranya, Bapa akan mengkondisikan seseorang untuk kemudian apa? Untuk kemudian dapat merespon anugerah itu. Nah, itu adalah ciri bahwa orang itu adalah umat pilihan. Ketika apa? Ketika dia dapat merespon, ya, akan panggilan Tuhan itu, ya, akan panggilan Allah itu, ya. Ketika dia dapat. Nah, itu adalah orang-orang yang hidup di zaman anugerah. Nah, orang yang tidak hidup di zaman anugerah, artinya belum mendengar Injil, ya, tetapi Allah datang kepada mereka, ya, melalui satu cara yang hadir di dalam hati nurani mereka. Maka mereka akan memiliki sesuatu yang dari Allah. Apa itu? Kasih di dalam diri mereka. Kasih ini akan menuntun mereka kepada satu perbuatan-perbuatan, ya. Perbuatan-perbuatan, ya. Yang mengasihi sesamanya.
tetapi dia tidak dapat mengasihi Allah karena Allah tidak dia tahu, tidak dia kenal, kecuali secara khusus. Makanya secara khusus dia datang kepada orang-orang seperti Henokh, ya. Ya, untuk dapat apa? Henokh dapat hidup bergaul dengan Allah. Ya, karena pasti Allah menyatakan diri secara khusus kepada dia. Ya, dia dapat memiliki kasih kepada Allah, yaitu Allah yang menyatakan diri kepadanya, dan juga kasih kepada sesamanya. Dia dapat hidup bergaul dengan Allah. Itu secara khusus dia datang. Dia secara khusus datang kepada Elia. Mereka bukan orang-orang Yahudi, ya. Mereka bukan orang-orang yang menerima pernyataan kehadiran Allah dalam diri mereka, yaitu orang-orang yang menerima hukum Taurat. Mereka orang-orang yang dipilih, ya, di mana Allah datang menyatakan diri kepada mereka, ya. Tetapi mereka memiliki satu hal di dalam hati nurani mereka untuk apa? Untuk menyatakan kasih. Nah, saudara, orang-orang seperti ini akan masuk ke dalam apa? Ke dalam penghakiman tahta putih, di mana mereka akan dihakimi menurut perbuatan yang nyata dari apa? Dari apa yang ada dalam hati mereka, yaitu kasih itu. Perbuatan-perbuatan baik. Mereka akan masuk ke dalam dunia yang akan datang, ke dalam langit baru, bumi baru, ya. Tetapi mereka tidak menempuh satu jalan salib, jalan Via Dolorosa, jalan di mana Yesus sudah menjadi yang sulung, menjadi yang awal, ya, yang memulai. Mereka tidak memiliki kesempatan itu, ya. Mereka akan masuk ke dalam dunia yang akan datang, ya, tetapi tidak ke Yerusalem baru. Tapi kepada orang-orang khusus, ya, kepada Henokh, kepada Elia, ya, kepada Nuh, Allah berbicara secara langsung. Kepada saya dan saudara, kepada setiap orang yang di zaman anugerah, yang dijangkau oleh Injil kabar baik itu, Allah berbicara. Dan saudara tahu Allah berbicara melewati apa? Melewati rohnya sendiri. Datang insafkan manusia akan dosa. Ya, insafkan manusia akan kebenaran, ya, menginsafkan manusia akan dosa bahwa apa? Bahwa mereka harus percaya kepada anak tunggal Allah, ya, karena barang siapa yang tidak percaya sudah ada di bawah hukuman. Saudara, kalau lihat Yohanes 3, ya, Yohanes 3. Mudah-mudahan saya sudah catat. Yohanes 3 ayat 16. Sorry. Bukan. Yohanes 3 ayat 7. Yohanes 3. 18 yang tidak di bawah hukuman. Iya, 18 dan 36. Tapi 36-nya kelihatannya saya belum. 3 ayat 18 dan 36 harusnya sudah, ya. 36 juga, ya. Di mana ya? Belum dipasang kan? Oh, itu Yohanes 3. Oh, Wahyu. Ini, dah, saya ingat. Makanya paling sedikit terpeleset aja. Nah, saudara bisa lihat ini, ya. Jadi di zaman anugerah ini, Roh Kudus itu datang menginsapkan orang akan dosa. Akan dosa artinya apa? Ini. Barang siapa, ya, kita bisa loncat langsung ke ayat 36, ya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan, saudara lihat, murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi pilihannya tuh hanya dua setelah zaman anugerah, ya. Oke.
Atau kalau di dalam ayat 18 dikatakan ia telah berada di bawah hukuman. Ayat 36 dikatakan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara lihat ya, tetap ada, berarti sebelumnya sudah ada. Terus dikatakan telah berada, artinya sudah sebelumnya sudah ada. Ya, jadi hanya orang yang kemudian apa? Yang kemudian merespon akan anak tunggal Bapa, ya, penuh kasih karunia, yang kemudian diutus jadi korban. Nah, ini tadi yang Pak Lepri sampaikan, bahwa di dalam Yesus Kristus kita bisa jadi anak. Oke, itu orang-orang yang hidup dalam zaman anugerah, orang yang hidup sebelum zaman anugerah atau tidak mendengar setiap perkataan kabar baik ini, maka mereka secara khusus dijumpai oleh Tuhan. Ada di antara mereka, baik itu orang Yahudi atau dia itu non Yahudi. Yahudi artinya mereka menerima hukum Taurat. Ya, ada Tauratnya. Tapi orang yang non Yahudi, mereka dijangkau melalui apa? Bangsa-bangsa lain. Mereka dijangkau di dalam hati mereka, ya. Allah berbicara, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka akan hidup untuk menyatakan kasih Allah yang sampai kepada mereka itu melalui perbuatan. Ya, di dalam perbuatannya itu mereka akan dihakimi. Ya, menurut perbuatan itu untuk dapat masuk ke dunia yang akan datang, ya. Yaitu menjadi warga masyarakat di dalam langit baru dan bumi baru, ya. Saudara, kalau mau melihat pernyataan saya itu, Yesus pernah berkata kepada orang-orang Farisi. Dia katakan, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kamu tidak dapat duduk bersama dengan Abraham, Yakub dan Ishak dalam kerajaan Allah. Saudara bisa perhatikan ya. Walaupun Abraham, Yakub dan Ishak tidak menerima pewahyuan umum ini, yaitu Yesus datang untuk menebus dosa seluruh dunia, tetapi apa? Mereka mendapatkan pernyataan-pernyataan khusus kepada mereka, sehingga Yesus berkata mereka akan duduk makan bersama Abraham, Yakub dan Ishak di dalam kerajaan Allah. Pertanyaan orang sering tanyakan kepada saya, apakah mereka ada di dalam rumah Bapa atau hanya ada di dalam langit baru, bumi baru? Saya menjawab bahwa mereka juga mendapatkan pernyataan khusus itu, sehingga pasti mereka ada di rumah Bapa. Ya. Dan konfirmasi itu contohnya Yesus bertemu dengan Musa dan Elia di atas bukit penuh kemuliaan. Orang yang bertemu dengan Yesus penuh kemuliaan itu pasti orang-orang yang akan duduk bersama dia di dalam rumah Bapa. Tetapi saudara bisa lihat, semua memiliki pernyataan-pernyataan khusus, ya. Ya. Oke. Nah, itu mungkin ya kaitannya dengan tadi ya, bahwa setiap orang ya yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, itulah yang menjadi anak-anak. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus? Ya, itu penjelasannya tadi ya. Nah, kita yang ada di zaman anugerah, kita yang hidup di masa kini, saudara ya, Bapa datang kepada setiap orang. Tadi Dorcas sudah sampaikan ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada kepada Yesus, ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus, ya. Kalau ya orang itu tidak ditarik oleh Bapa datang kepada Yesus, ya. Tidak mungkin, tidak ada, ya. Jadi tidak ada, Roma 3 berkata tidak ada orang yang mencari Allah. Bapa lah yang mengkondisikan saudara dan saya untuk datang kepada Bapa, ya. Yesus berkata sendiri dalam Yohanes 15 ayat 16 apa? Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Ya. Nah, saudara, tetapi apakah setiap orang dapat dipaksa untuk datang kepada Yesus? Jawabannya Yohanes 1 ayat 12, ya. Semua orang yang menerimanya. Jadi hanya yang menerima. Atau Yohanes 3 ayat 16, setiap orang yang percaya, ya, hanya setiap orang yang percaya, hanya setiap orang yang menerimanya, ya,
yang akan masuk ke dalam kerajaan Kristus itu, ya. Artinya apa? Mereka dilepaskan, dipindahkan, ya. Mereka akan dipindahkan. Mereka dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Kristus, ya. Jadi mereka akan dipindahkan, ya, dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan Kristus, ya. Ada dua kata di sini yang penting, saudara, ya. Jadi Allah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan itu Bapa, saudara, ya, dan memindahkan kita masuk ke dalam kerajaan Kristus, ya. Oke. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Nah, itu yang kita bahas, ya, malam hari ini, ya. Saudara, di situ ada yang bertanya dulu nggak? Ini proses orang menerima Kristus, menerima Yesus untuk masuk ke dalam proses huothesia atau proses menjadi anak. Ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjut, ya. Nah, saudara, seperti yang saya sampaikan kemarin, ya. Ketika kita ada di dalam kerajaan anak, kita mengenakan Kristus, ya. Terus kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, saudara, apa yang terjadi setelah itu? Roma 6 ayat 22 berkata begini. Sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh apa katanya? Buah. Ya, ini yang sering Pak Tadus sebut, benih di dalam kita yang membawa kamu kepada pengudusan, ya. Yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya. Nah, pada saat itu saudara dan saya akan apa katanya? Di sini dikatakan di 2 Korintus 3, saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan. Wah, ya. Saudara itu akan mencerminkan, ya, kemuliaan Tuhan. Jadi saudara memancarkan kemuliaan Tuhan, ya, nyata-nyata nih, ya, dengan muka yang tidak terselubung katanya, ya. Apa yang kemudian terjadi setelah itu? Rupanya kemuliaan itu adalah sesuatu yang datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Waduh. Makanya di sini dikatakan saudara itu mencerminkan nih. Samar-samar dong gitu, ya. Bukan sesungguhnya maksudnya, kan. Saudara dan saya mencerminkan kemuliaan itu. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Tidak tampak secara nyata. Jadi saudara itu mencerminkan kemuliaan itu, yaitu kemuliaan dari Tuhan yang adalah Roh. Nah, tapi saudara tahu nggak proses yang terjadi? Kita itu terus diubah jadinya. Diubah. Dari yang hanya mencerminkan ini, ya, kemuliaan ini, kita terus diubah. Untuk menjadi, diubah dalam, atau diubah untuk menjadi seperti apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Karena kalau kita sampai serupa dengan gambaran Kristus, maka kita akan menemukan puncak dari pengudusan itu, ya, puncak dari pengudusan ini yaitu kemuliaan Allah. Nah, di dalam perubahan atau pembaharuan itu, di dalam huothesia itu, kita mengalami yang namanya paideia, itu dididik, itu kita akan mengalami kemuliaan yang semakin besar, ya. Jadi proses pengudusan setiap hari, setiap saat, setiap momentum dalam hidup kita itu sebenarnya membawa kita kepada membawa kita kepada kemuliaan, ya,
kemuliaan yang semakin besar. Gitu. Ya, tadi malam kita belajar itu ya, bahwa saudara memuji Tuhan, saudara menyembah Tuhan, itu adalah satu proses. Saudara sedang dikuduskan, saudara sedang dipisahkan dari dunia, saudara sedang dikhususkan untuk Allah. Artinya saudara sedang mengalami kemuliaan yang semakin besar. Sering-sering memuji Tuhan, sering-sering menyembah Tuhan, itu artinya saudara sedang membangun hubungan yang semakin berkualitas dengan Allah Bapa, di mana tempat saudara akan berlabuh. Dan itu artinya saudara semakin dipisahkan dari dunia, dari belakang kehidupan saudara. Itu sebabnya Yakobus 4 ayat 4 katakan apa? Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia membangun permusuhan dengan Allah? Ya, sehingga apa yang kita lakukan pada saat kita sedang memuji, sedang menyembah Tuhan, itu artinya kita sedang membangun hubungan, ya, hubungan yang semakin berkualitas dengan Bapa, ya, yaitu apa namanya? Persahabatan dengan Bapa, untuk menjadi sahabat Allah, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, proses ini itu adalah satu proses yang disebut perjalanan iman, ya. Oke, saudara catat ya. Proses ini itu namanya perjalanan iman, ya. Iman pasti bermula pada satu titik, ya, yaitu dibenarkan. Bagaimana saudara dan saya dibenarkan? Oleh iman, ya, oleh iman. Yaitu apa? Saudara ketika mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, maka saudara dibenarkan, ya, dibenarkan oleh iman. Kita tidak bisa dibenarkan oleh apapun. Saudara dibenarkan oleh iman saya dan saudara, ya. Dan itu artinya saudara masuk, ada di dalam kerajaan Kristus, di mana saudara dikatakan tadi apa? Mengalami pengudusan, ya. Saudara beroleh buah yang membawa saudara dan saya kepada pengudusan setiap hari, ya, di dalam memuji, di dalam menyembah, di dalam taat kepada firman, dididik, mengalami pengudusan. Itu apa? Pemisahan dari dunia ini. Untuk apa? Untuk mengalami satu hubungan dengan Bapa di dalam persahabatan, ya. Dan kesudahannya adalah hidup yang kekal. Nah, ya. Kesudahannya adalah hidup yang kekal, ya. Saudara dibenarkan. Ini adalah perjalanan iman. Nah, adakah situasi-situasi di sepanjang proses atau perjalanan ini yang mungkin terjadi? Ada. Iman saya dan saudara bisa kandas. Nah, iman yang kandas itu jadi apa? Murtad. Oke? Iman yang kandas itu murtad. Iman yang kandas itu bebal, saudara. Ya. Dan itu pasti menuju ke satu titik, ya. Jadi iman kita itu pasti mengalami pertumbuhan, ya. Ya, dari bayi jadi anak, ya. Kemudian jadi dewasa rohani, menjadi orang tua rohani. Ini adalah prosesnya. Nah, di proses awal ada iman yang kandas, ya. Yang kedua, ada iman yang menyimpang, saudara. Iman yang menyimpang itu seperti apa? Iman yang diseret oleh apa? Rupa-rupa pencobaan dunia ini. Iman itu diseret sehingga iman itu menyimpang. Atau setiap orang yang imannya, ya, terseret oleh rupa-rupa pencobaan dunia ini, ya, itu akhirnya mereka tidak akan berjaga-jaga dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka sibuk. Ya, saudara, mereka akan sibuk dengan rupa-rupa hal di dalam tengah dunia ini. Mereka tidak sempat
bersiap siaga. Mereka tidak berjaga-jaga seperti gadis bodoh itu. Ya, sehingga ketika raja itu datang, ketika tuan rumah itu datang, mereka tertinggal di luar pesta, di luar rumah. Ya, mereka tidak dapat masuk. Itu karena imannya menyimpang, saudara. Ya, itu karena imannya menyimpang. Ini menarik, ya. Bahkan ada iman yang, saudara, iman yang menyimpang karena apa? Karena banyak ajaran-ajaran palsu. Sehingga apa, saudara? Sehingga kasih mereka tidak lagi seperti kasih mula-mula. Ajaran-ajaran itu membawa mereka kepada satu filsafat dunia ini, sehingga mereka tidak lagi ketemu dengan Yesus yang apa katanya, Injil yang sejati. Mereka tidak ketemu dengan Yesus yang sejati lagi. Saya lupa ya kata-katanya, pakai Injil yang asli kalau nggak salah, ya, Yesus yang asli kalau nggak salah ya. Itu ada, ya, Paulus memakai kata-kata itu. Jadi mereka imannya itu menyimpang karena ada filsafat, ada ajaran-ajaran, ya, yang tidak lagi sejati atau asli. Saya lupa ya memakai kata asli atau sejati. Mereka ketemu Yesus yang tidak asli atau Injil yang tidak asli. Mereka akhirnya tidak memiliki kasih yang semula itu lagi. Di tengah-tengah mereka ada ajaran-ajaran Nikodemus, ada ajaran-ajaran Bileam gitu, yang membawa mereka kepada apa? Kepada filsafat dunia, bagaimana mereka hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya, itu yang dikecam, ya, oleh Yesus sendiri, ya, di kitab Wahyu, ya, kepada jemaat-jemaat, ya. Imannya menyimpang. Imannya terseret oleh rupa-rupa pengajaran, imannya terseret oleh rupa-rupa cobaan. Dan saudara, kalau rupa-rupa cobaan ini secara jelas disebutkan dalam 1 Timotius 6 ya, ayat 9 sampai 12 itu adalah cinta akan uang. Orang yang ingin kaya, ya, pasti imannya terseret, imannya menyimpang, ya. Nah, saudara, tetapi mungkin mereka memiliki, ya, kasih kepada sesama, ya, yaitu perbuatan baik, sehingga mereka pasti dihakimi menurut perbuatannya itu, yaitu perbuatan baiknya, sehingga mereka mungkin masuk ke dunia yang akan datang, ya, yaitu ke langit baru, bumi baru. Nah, saudara, saya sudah jelaskan dua itu, ya, kondisi itu. Nah, iman yang seperti apa dong yang bisa sampai ke rumah Bapa? Ya, saya ulang ya, ketika orang sudah menerima, ya, yaitu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, mereka akan dibenarkan, ya, dengan oleh iman, ya, oleh iman. Tetapi ada iman yang kandas, murtad, ada iman yang menyimpang, mereka akan masuk dalam penghakiman tahta putih. Tapi ada iman yang sempurna. Amin. Iman yang sempurna. Nah, saudara, iman yang sempurna ini seperti apa? Kita coba lihat ini, ya, di bagian akhir, ya. Saudara, ada iman yang menjadi sempurna, yaitu iman yang apa? Matius 5 ayat 48, ya. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, saudara, orang yang mengalami proses iman yang sempurna ini, ya, Yakobus 1 ayat 3 dan 4 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, ada kondisi iman yang menjadi sempurna, yaitu iman yang mengalami
ujian, ya, mengalami ujian, ya. Karena iman yang mengalami ujian ini akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu kalau sudah matang katanya, ya, memperoleh buah yang matang, maka kamu akan menjadi sempurna, ya. Yakobus 2 ayat 22 berkata, kamu lihat, ya, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna, ya. Kalau saudara baca di ayat 12 kalau tidak salah, ya, itu ditanyakan, itu ada pertanyaan di situ. Iman seperti apakah yang menyelamatkan? Nah, ini langsung jawabannya dia, Yakobus 2 ayat 22, iman yang sempurna, ya. Iman yang menjadi sempurna, ya. Nah, saudara bisa lihat iman yang menjadi sempurna. Bagaimana ini mungkin terjadi? Rupanya 1 Petrus 1 ayat 9 itu mencatat bahwa tujuan dari iman itu adalah keselamatan jiwa. Tujuan dari imanmu itu adalah keselamatan jiwamu. Jiwa ini bicara mengenai pikiran dan perasaan, ya. Pikiran dan perasaan yang menghasilkan tindakan yang nyata dalam perbuatan. Saya ulangin, ya, saudara. Jadi kita mencapai tujuan iman kita itu adalah keselamatan jiwa kita, ya. Jiwa itu bicara mengenai pikiran dan perasaan yang menghasilkan tindakan yang nyata dalam perbuatan. Makanya Lukas 18 ayat 8, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang dimaksudkannya adalah iman yang sempurna, ya, iman yang nyata dalam perbuatan, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi iman yang sempurna adalah iman yang merupakan refleksi, ya, dari iman yang sampai kepada rumah Bapa, ya. Haruslah kamu sempurna dalam iman. Ya, orang kan tanya, wah, sempurna seperti apa? Saudara sudah bisa jawab, ya. Sempurna dalam iman. Dan iman itu adalah tujuan dari dan iman itu adalah keselamatan jiwa, gitu, ya. Jiwa itu adalah pikiran dan perasaan yang nyata dalam yang menghasilkan satu tindakan yang nyata dalam perbuatan, ya. Sehingga kita bisa berkata iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, dari rema. Nah, rema itu adalah firman yang tertulis dalam pikiran dan perasaan, ya. Pikiran dan perasaan, itulah rema, itu firman yang tertulis dalam pikiran dan perasaan. Firman ini yang menghasilkan tindakan yang nyata dalam perbuatan. Itulah tujuan iman kita, yaitu keselamatan pikiran dan perasaan kita yang menghasilkan tindakan yang nyata dalam perbuatan. Itulah iman yang sempurna, iman yang nyata dalam perbuatan, ya. Itulah orang-orang pilihan Allah yang memiliki iman sempurna. Oke, kita nyampe pada kesimpulan kedua itu, ya. Orang-orang pilihan, umat pilihan itu adalah umat yang memiliki iman yang sempurna. Amin. Nanti saudara harus jelaskan. Iman orang-orang pilihan, umat pilihan itu adalah umat yang memiliki iman yang sempurna, ya. Sempurna, ya. Dikatakan sempurna, kamu harus sempurna, haruslah kamu sempurna di dalam imanmu, ya. Nah, saudara, saya ingin bahas sedikit di sini. Saudara bisa lihat. Kalau saudara memiliki iman yang sempurna, itu orang-orang pilihan Allah. Roma 8 ayat 33, ini ayat yang sangat penting. Ada siapa yang mau baca nih, ya? Roma 8 ayat 33. Volunteer aja. Roma 8 ayat 33. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ada hal yang menarik nggak dari ayat itu?
Ada. Apa, Pak? Tidak ada yang menggugat. Ya. Siapakah yang akan menggugat mereka? Orang-orang pilihan Allah. Allah. Yang paling menarik buat saudara di ayat ini apa? Allah yang membenarkan. Yang paling menarik. Orang-orang pilihan. Kalau saya ya, siapakah yang akan menghukum mereka? Iya dong, kan kita mau pulang ke surga. Yang paling penting tuh siapakah yang akan menghukum mereka? Ini kata-kata yang sangat penting saudara dan saya renungkan. Buat saya ini penting sekali. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara pasti menghindari hukuman kan? Saya tahu itu, ya. Di sini saudara mungkin sudah baca ayat ini berkali-kali, tapi ketika saya membaca, Roh Kudus itu mengingatkan, ini penting sekali. Kalau saya ganti ya, siapakah yang akan menghukum umat pilihan? Iya, saya ganti lagi nih. Siapakah yang akan menghukum orang-orang yang imannya sempurna? Ya, saya lanjut saudara ya. Saudara setuju nggak dengan saya bahwa itu yang paling penting di sini? Amin, setuju. Iya, siapakah yang akan menghukum? Ini sebenarnya punya pendalaman yang sangat kuat loh saudara ya. Mungkin saudara ingat atau dengar di luar sana, saudara pernah ingat ya orang-orang berkata kepada saudara bahwa kita ini tidak dihukum lagi. Kita di dalam Yesus tidak dihukum. Saudara dan saya harus bisa menjelaskannya kenapa demikian. Roma 8 ayat 33 berkata, siapakah yang akan menghukum orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menghukum umat-umat pilihan Allah? Siapakah yang menghukum orang-orang yang imannya sempurna? Ya? Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 9 berkata, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Saudara dan saya tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Tidak ditetapkan untuk dihukum. Roma 8 ayat 1. Siapa yang bisa baca? Saya Om. Andreas dulu, coba Andreas. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Amin ya. Bilang amin dong saudara ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman loh bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus ya. Iya, saudara tidak akan dihukum. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan kepada saudara, orang yang ada di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. Amin. Ya, saudara tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Amin. Saudara ingat kata-kata ini, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Saya kembali ya ke Yohanes tadi ya, Yohanes 3 ya. Ya, saudara supaya dapat ini ya nih. Saudara bisa lihat Yohanes 3 ayat 36. Yandri tadi udah berkali-kali. Yandri bisa baca Yohanes 3 ayat 36. Siapa percaya kepada Allah, dia beroleh hidup yang kekal. Mana Yandrinya? Saya Pak. Ya, Yohanes 3 ayat 36. Silakan. Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, saudara ya. Murka Allah tetap ada di atasnya. Tetapi saudara yang ada di dalam Kristus Yesus, saudara yang orang-orang pilihan Allah yang imannya sempurna, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Oke?
Amin ya. Nah, saudara, Roma 8 ayat 1 berkata tidak ada penghukuman ya bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, sekarang saudara, Efesus 1 ayat 11. Inilah perjalanan iman itu. Oke? Inilah perjalanan iman itu. Apa perjalanan iman ini? Perjalanan iman di dalam Kristus yang kita harus lewati, ya. Ya, di dalam Kristus, ya. Efesus 1 ayat 11 katakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Jadi di dalam Kristus saudara dan saya memperoleh bagian yang dijanjikan. Tidak untuk mendapat murka, tidak untuk dihukum. Ya. Makanya saudara bisa lihat diagram ini, hijau nih, hijau. Menjadi imam, memiliki iman yang sempurna sampai ke rumah Bapa. Ini harusnya dikasih satu kata lagi di sini, di dalam Kristus, in Christ, ya. Di dalam Kristus, artinya tinggal di dalam Kristus, ya. Oke. Nah, saudara, kita akan menerima bagian janji, ya. Ya, janji apa itu? Tadi sudah kita sempat bahas, ya. Janji itu adalah menjadi ahli waris, ya. Ya, ahli waris. Dan itu artinya apa? Dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ini penting, ya. Dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Oke? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Itulah perjalanan iman di dalam Kristus, ya. Nanti di dalam materi-materi ke depan kita akan bahas itu, ya. Dibenarkan karena iman, kemudian di dalam perjalanannya kita dapat buah untuk untuk pengudusan, ya. Untuk pengudusan. Untuk menerima apa tadi? Janji. Janji apa? Dimuliakan, ya, bersama Kristus. Nah, saudara, tapi rupanya ya, itu ada pengadilan Kristus di bagian akhir, ya, sebelum orang masuk ke dalam Yerusalem baru. Nah, mari kita lihat sedikit, ya, pengadilan Kristus, ya. 2 Korintus 5 ayat 10, ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, ya, sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Saudara mungkin nggak berbuat jahat? Hari ini beta sudah buat banyak, Pak. Mungkin begitu kan? Yuli langsung senyum-senyum. Nggak apa-apa, ya. Tapi tetap mencerminkan kemuliaan. Tetap. Itu loh, ya. Saudara, kita ini manusia biasa. Saudara buat, ya pasti buat. Ya. Makanya ada kan orang bertanya, ini kan Pak yang baik ataupun yang jahat? Ya, iya. Paulus katakan, yang baik yang ingin kulakukan, tapi yang jahat itu ada padaku. Yang jahat itu ada padaku. Jadi kalau pengadilan tahta Kristus itu berkata yang baik ataupun yang jahat, iya, Paulus berkata yang jahat itu ada padaku, ya. Tetapi saudara, ya, saudara dibenarkan bukan karena perbuatan saudara. Saudara dibenarkan karena iman di dalam Kristus. Nah, asalkan iman saudara tidak kandas saja, iman saudara tidak menyimpang, saudara udah tahu ya kondisinya menyimpang itu seperti apa, ya, karena itu yang beda-beda tipis itu. Tapi iman yang sempurna itu artinya apa? Iman yang mengalami ujian, ya, tetapi tetap tekun begitu, ya, imannya tetap tekun begitu, ya. Nah, saudara, 1 Korintus 15 ayat 24, ya. Ini, ya, ini saya perlu jelaskan, ya. Jadi saudara, ada yang menarik di sini, ya. Tadi ketika di sini dikatakan di sini ada kerajaan Kristus, ya. Saudara perhatikan, ya. Ya. Di bagian akhir nih, ya, kita punya waktu 9 menit. Kerajaan Kristus. Kemudian saudara memilih untuk memiliki iman yang sempurna.
saudara hidup di dalam Kristus, saudara ya, maka di sini ada sesuatu yang terjadi, saudara. Di sini ada sesuatu yang terjadi. Karena apa? Di sini kan disebut rumah Bapa. Di sini kerajaan anak, itu kerajaan Kristus. Ada sesuatu yang besar terjadi di sini. Apa itu? Mari kita lihat ayatnya ya. Saudara akan pindah. Coba lihat ya. 2 Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya. Wah, di bagian akhir nih kan. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus Kristus. Saudara dan saya ada di dalam kerajaan siapa hari ini? Jangan bilang lagi malam terus bilang kerajaan kegelapan ya. Kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus ya. Saudara ada di tengah kerajaan Kristus. Saudara lihat nih ya. Di sepanjang perjalanan ini, lihat ya saudara, di sepanjang perjalanan dari sini ke sana, saudara ada di dalam kerajaan Kristus. Oke? Nah, nanti satu hari di sini saudara akan ada dalam kerajaan Bapa. Mari kita lihat ya. Ayat itu berkata apa ya? Firman Tuhan berkata, kemudian tiba kesudahannya, bagian akhir saudara, yaitu bila mana Yesus Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Jadi dia akan menyerahkan kerajaan ini kepada Bapa ya. Nah, itu nyata pada saat tiba kesudahannya. Ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saudara lihat di Matius 13 ayat 41 dan 43. Ketika Yesus anak manusia itu ya akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Saudara perhatiin ya. Saudara perhatiin ini penting sekali ya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Dari dalam kerajaannya. Oke, saya balik ke sini. Dari dalam kerajaan Kristus. Dari dalam kerajaan Kristus. Yang mana itu yang... Oke, kita balik ke situ dulu ya. Jadi orang yang masih udah ada di kerajaan Kristus masih ada yang ini ya Pak. Bagus tuh, pintar sekali Bu Maria. Itu penting sekali Bu Maria nangkap ya, teman-teman ingat. Ya. Itu anak manusia akan datang ya. Ini ya. Yesus akan datang menyuruh malaikatnya untuk mengumpulkan segala sesuatu apa? Yang menyesatkan dan segala sesuatu kejahatan dari dalam. Yang jahat ya. Dari dalam. Oh iya, dari dalam kejahatannya. Nah, saudara bisa jawab nggak? Itu yang mana? Apa yang imannya meleset? Oh, itu dapat voucher tuh, dapat poin tuh. Itu karena itu susah sekali jawab itu. Yang imannya kandas. Yang imannya tadi kandas dan meleset. Ya, siapa? Menyimpang tadi ya. Menyimpang. Imannya yang imannya tadi kandas dan yang menyimpang. Itu dikeluarkan. Dan tahu nggak saudara? Saya lupa ya apakah di sini saya sudah tulis ya. Mudah-mudahan sudah ya. Kayaknya belum ya. Tapi coba dulu ya. Karena ada langsung ya. Kayaknya belum. Ayat yang memisahkan lalang dari antara kambing. Ya itu sama itu Pak. Tapi saya lagi cari ayat yang bahwa penghakiman itu sudah mulai dari sekarang dan dimulai dari rumah Tuhan. Jadi ada. Jadi ada tuh. Iya di. Oh ini udah ada di sini ah. Nah saudara, nah ini saudara ya.
Jadi di pengadilan tahta Kristus ini, saudara, ya, ketika anak manusia itu sebenarnya mengeluarkan dari kerajaannya itu, saudara, apa yang terjadi itu? Ini terjadi nih karena sekarang, saudara. Jadi kita jangan memikirkan bahwa nanti itu. Sejak dari sekarang nih, itu pemisahan itu sudah terjadi, penghakiman itu sudah terjadi. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri, pada rumah Allah yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai dari kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Saudara bisa jelaskan ini dari diagram, kan? Ya, ini loh. Ini kalau penghakiman itu dimulai dari sini, bagaimana orang yang tidak percaya kepada Injil? Ya sejak awal dipisahkan jawabannya, ya kan? Tetapi orang-orang yang memiliki iman yang sempurna, ya, mereka akan masuk ke dalam tahta pengadilan Kristus, ya. Setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya, yaitu upah, ya. Nah, ini terjadi, saudara, yaitu pada saat mana nih ya, tadi? Harus pakai link, ya. Ini terjadi ketika setelah apa? Setelah Yesus menyerahkan kerajaan itu kepada Bapaknya, ya. Oke, nah lanjutan dari kata-kata ini, saudara bisa perhatikan. Pada waktu itulah, ya, ini harus spotlightnya. Pada waktu itulah orang-orang benar, wah, yang imannya sempurna, akan bercahaya. Wah, akan bercahaya seperti matahari di dalam mana? Kerajaan Bapa mereka. Amin. Amin. Orang-orang pilihan akan sampai di rumah Bapa, dan mereka akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Apa bercahaya ini? Saudara bisa jawab? Bersinar. Bersinar tadi itu apa? Kemuliaan. Puji Tuhan, ya. Saudara, kemuliaan, ya. Terus dia bilang apa? Ya, bertelinga, hendaklah dia mendengar. Nah, saudara pegang telinga, ya. Saudara yang bertelinga, saya dan bertelinga hendaklah mendengar, ya. Makanya, saudara, setiap kata-kata pesan terakhir kepada jemaat di ketujuh jemaat, ya, di kitab Wahyu selalu dikatakan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, ya. Karena perkataan ini penting, katanya, ya. Ini dari Allah, ya. Nah, saudara, kita sudah sampai di ujung, 1 menit kurang, ya. Kita sudah mengetahui sekarang bahwa saudara tidak ada di bawah penghukuman. Amin. Kalau saudara memiliki iman yang sempurna, ya. Dan iman yang sempurna itu sampai pada kesudahannya, ya, akan bercahaya dalam kerajaan Bapa, ya. Oke. Terima kasih saudara-saudara perhatiannya malam hari ini. Nanti dengarkan recordingnya kembali, saudara, supaya saudara dapat semakin teguh imannya, ya. Jalan pulang ke rumah Bapa, ya. Harus memiliki iman yang sempurna. Jangan sampai kandas, jangan sampai menyimpang, ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau yang tinggal di tempat kudus-Mu, kami memiliki iman di dalam Kristus. Di dalam Kristus yang telah menjadi korban penebusan untuk jalan, untuk menjadi pintu bagi kami. Dan di dalam perjalanan iman kami melihat satu pengharapan, yaitu pulang ke rumah Bapa. Kami mau menjalani iman kami mau berjuang di dalamnya, supaya kami dapat dijumpai oleh Tuhan setia sampai akhir. Tidak menyimpang, tidak kandas, tapi kami menjadi sempurna di dalam Kristus, menjadi serupa di dalam karakter-karakter Kristus. Pikiran dan perasaan kami yang menyata dalam tindakan kami, biarlah itu menjadi
perjalanan menjadi warna di dalam perjalanan iman kami, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini, untuk setiap berkat firman-Mu yang kami peroleh malam hari ini. Kami datang dengan berkat Tuhan, dengan kekuatan, dengan kesehatan nafas, setiap apa yang kami nikmati sepanjang pagi, siang, sore, malam hari ini. Kami datang dengan berkat Tuhan. Kami mau selesai dari sini juga dengan berkat Tuhan. Allah memberkati engkau dan memberkati seluruh kehidupanmu. Allah memberkati keluargamu. Allah memberkati apa yang dipegang tanganmu. Allah memberkati masa depanmu. Allah memberkati pekerjaanmu. Allah memberkati kesehatanmu. Allah memberkati engkau di bumi seperti di surga. Allah memberkati engkau keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau. Berkat Allah Bapa di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus tetap memelihara, menjaga, memimpin engkau di dalam cinta kasih Yesus Kristus, akan terus memelihara engkau dari hari ini. Di dalam perjalanan imanmu, engkau terhindar dari setiap mara bahaya, dari setiap malapetaka. Dari hari ini sampai Maranatha, sampai kita berjumpa dengan Dia di satu pesta, pesta perkawinan anak domba. Di sana kita akan hidup di dalam kerajaan Bapa tanpa batas, dalam persahabatan sampai selama-lamanya. Setiap engkau yang mau menerimanya, setiap engkau yang percaya, bersama dengan saya katakan amin. 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 Amin.